Kembali lagi dalam webinar Capaian Hilir Migas 2020 hasil kerja sama CNBC Indonesia dengan BPH Migas. Dan masih bersama dengan saya Maria Katarina. Kita lanjutkan kembali diskusi kita sudah berjalan 1 jam begitu ya. Dan ini sangat seru sekali gitu karena melihat bahwa dampak terhadap BBM satu harga ini memberikan dampak yang langsung begitu ya terhadap UMKM, keekonomian rakyat. Begitu tadi Mbak Nadine udah cerita gitu ya apa yang dia alami juga nih. Mas Billy, Anda lihatnya seperti apa nih khususnya mungkin di Papua dampak yang cukup signifikan dengan adanya penerapan BBM satu harga? Pertama adalah dampak yang sudah dan sedang berjalan sudah sempat kita ulas tadi Papua Maluku itu ada 67 penyalur dan beberapa kabupaten itu success story. Tadi Mbak Nadine cerita tentang Asmat, Pak Kepala BPH Migas juga bercerita tentang bagaimana kemudian Asmat transportasi antar airnya hidup dengan adanya subsidi tersebut. Harapan saya adalah dia bisa menyebar di lebih dari 67 titik di kabupaten dan provinsi yang lain karena trickle down effect yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi adalah bahwa dia akan berdampak kepada semua sektor yang lain. Ya. Catatan terbesar saya adalah bahwa tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa ini bukan hanya tanggung jawab BPH Migas di pusat untuk memastikan ini terlaksana. Butuh niat baik dari satu pemerintah daerah tentunya, pemerintah daerah di level provinsi maupun di level kabupaten untuk melihat ini bukan opportunity sebagai self opportunity, tetapi bagaimana ini adalah kesempatan untuk berkeadilan buat semua masyarakat. Ketika ada titik yang terbaik yang dapat menjangkau seluruh masyarakat khususnya demografik yang memang membutuhkan, maka secara terbuka hati dan berbesar hati bekerja sama untuk menyasar titik tersebut dan membangun dengan baik. Ketika muncul investor yang ingin berinvestasi dan bekerja sama, maka kita bisa memberikan environmental lingkungan yang friendly untuk mereka dapat beroperasi dan berusaha. Dan yang ketiga, trickle down effect tadi tidak akan terjadi kalau tidak kemudian di-buy-in oleh berbagai lintas sektor yang lain. Misalnya ketika melihat kesempatan tersebut ada, bagaimana dari Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Pariwisata memberikan insentif dan program yang terbaik dengan chip in kepada policy yang telah disusun tersebut. Dan saya sendiri memang juga adalah pelaku usaha UMKM di Papua dan Papua Barat. Saya ingin memberikan semangat kepada teman-teman muda di Papua, Papua Barat dan Maluku khususnya adalah kita melihat ini sebagai sebuah berita baik. Kita harus optimistik bahwa kita bangkit lagi sebentar Desember, Januari, bangkit lagi bisnis kita. Jalan lagi dan kita melihat ini sebagai sebuah penyemangat untuk kita tetap maju begitu. Bisnis kita jangan sampai shutdown dan menyerah. Saya punya teman sahabat dekat, ini saya sebut namanya aja Gita di Arborek yang mendirikan dive shop, diving ya. Oh kenal ya, Mbak Nadine, iya mereka tuh lesu sekali Mbak. Jadi bahkan kemarin untuk BBM aja mereka nggak bisa beli kayak gitu kan ya. Jadi saya pikir ini ada kabar baik dari BPH Migas di pusat, ada kepala dinas, ada bupati, ya masih pilkada sih, tapi mungkin sebentar lagi ada bupati. Duduk yuk sama-sama ini masyarakat, jangan sampai mereka yang jadi korban. Kita pikirkan masyarakat ini, bagaimana mereka bisa terbantu. Tanggapannya Pak Ivan seperti apa? Apalagi mungkin dilihat dari respon pemerintah daerah sebenarnya seperti apa sih? Toh ini kan kalau dampaknya juga untuk ekonomi daerah mereka juga begitu ya sejauh ini seperti apa Pak Ivan? Ya kalau mayoritas sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di jadi bupati ya itu sebenarnya mayoritas sih mendukung. Tapi ada beberapa itu mungkin kepentingan tertentu. Jadi tadi izin dipersulit, lokasi dipindahin. Nah itu jadi menghambat gitu. Ini yang kita tadi punishment kita udah lo kalau nggak mau udah kita pindahin deh gitu kan masih banyak lagi itu. Tapi poin saya gini ya. Kalaulah BBM satu harga ini 500 dibangun, apakah itu sudah menyelesaikan semua kebutuhan BBM di seluruh wilayah 3T atau se-Indonesia? Ternyata itu belum juga. Jadi sekarang jumlah SPBU atau penyalur di Indonesia itu lebih kan 7 ribuan. Plus 500, berarti kan 1.200-an ya. Padahal kalau kita punya ide, maunya BPH ini ya, one outlet to one village. Jadi setiap desa itu ada satu. Apakah itu penyalurnya itu skala besar atau yang kecil seperti mini SPBU itu mesti ada. Nah, jadi kalau sekarang jumlah desa hampir apa Pak? Hampir 80 ribu. Iya, 80 ribu desa. Sebenarnya kita mesti baru ada 1.200. Kalaupun ini jalan semua kan? 1.200. Dan itu di mana? Kalau berdasarkan data kita di BPH, 60% penyalur ini adanya di Jawa. Gitu. Jadi bahkan kami menghitung berapa rasio satu SPBU, satu penyalur di 3T. Satu SPBU itu 500 km persegi satu SPBU. Bayangkan itu kan, di mana keadilan. Nah,
kami menawarkan solusi. Solusinya di luar BBM satu harga ini kita punya konsep dua. Ini ada peraturan BPH, ada namanya sub penyalur, yang kedua ada namanya mini SPBU. Kalau sub penyalur ini tidak masuk dalam konsep BBM satu harga, ya, tetapi dia dibangun di kecamatan atau desa seperti di Papua tadi, itu dibangun, tapi biaya angkut ya, ditetapkan oleh bupati diangkutnya dari SPBU terdekat. Sudah jalan. Sekarang sudah ada 150-an sub penyalur di Indonesia. Yang dijual sama, tadi seperti BBM subsidi sama solar. Ada tambah biaya angkut, karena kan mengganti dia. Contoh nih, saya ke Asmat. Tadi Mbak Nadine cerita di Asmat. Saya pernah ke Asmat, di sana hampir 1 minggu waktu masalah ada busung lapar itu. Oh iya. Di sana saya keliling dari jam 7 pagi sama Bupati, sama Dandim, sama Pak Kapolres sampai 7 malam baru pulang. Keliling di sana itu masukkan ini semua pakai apa? Speed itu, kok dalam-dalam itu. Nah di situ kita bangun yang namanya tadi sub penyalur. Sub penyalur ini ditentang oleh Bupati. Nah sekarang bahkan ini diangkat jadi BBM satu harga oleh Pertamina. Jadi cikal bakal, jadi buffer gitu. Nah yang kedua konsep kami, ini yang dikembangkan oleh Pertamina dengan Pertasop, itu namanya mini SPBU. Ya. Mini SPBU tidak sama dengan Pomini atau Pertamini. Beda kalau ya, Pak? Pertamini, Pomini secara undang-undang itu ilegal karena mesti punya izin niaga umum. Pertamina punya izin niaga umum. Ada 150. Itu karena banyak tapi sekali. kan begini, ilegal tapi bermanfaat. Hanya gini kan, coba pada saat, mohon maaf ya, pada saat itu belum ada di situ. Dia hadir kan gitu kan. Tapi kalau ketemu masalah hukum, nggak betul. Karena yang dibenarkan itu mesti punya namanya badan usaha memiliki izin niaga umum. Berapa yang punya izin niaga umum? Ada 150-an di Indonesia ini. Jadi Pak Bahlil BKPM yang ngasih izinnya. Nah baru boleh nanti bentuk SPBU. Nah tapi dengan konsep Pertamina dengan Pertasop, ada juga Exxon namanya Microsite Exxon itu udah bangun. Nah ini makin banyak. Sekarang targetnya Pertamina kalau tidak salah itu dalam waktu singkat 4.000 SPBU, jangka panjang 10.000 sampai 2022. Tapi yang dijual adalah yang tadi non subsidi. Yang jualnya Pertamax. Ini kita dukung karena kalau ini tercapai, kan yang penting itu kan menjamin ketersediaan distribusi. Melatih juga RON-nya lebih bagus, menjaga lingkungan kan gitu kan. Kalau makin RON-nya 92 lebih bagus gitu kan. Yang ketiga membantu juga badan usaha karena kan keekonomian. Tapi harga yang dijual di mini SPBU sama dengan harga dijual di SPBU. Nah inilah solusi kita untuk mengatasi pemerintah hadir untuk menjamin ketersediaan distribusi BBM. Karena kalau dipaksakan dengan dibangun SPBU misalnya nih di Asmat, gak ada yang mau mungkin gitu Pak. Sebab hitung-hitungan misalnya nih sekian M gitu kan, balik modalnya bisa sampai 10-20 tahun, gak ada yang mau. Nah jadi kita buat skala lebih kecil, mungkin hanya sama 3 tonnya di BBM, solar, 3 tonnya nanti mungkin di premium, udah. Jadi skala investasi lebih kecil. Nanti marginnya juga Pertamina ngasih margin yang mungkin spesial lah untuk di 3T. Tadi kan kita membahas akuntabilitas dari sisi pembeli. Betul. Benar-benar menyasar yang memang betul-betul butuh. Tapi kita belum membahas akuntabilitas dari sisi penyalur. Penyalur, betul. Ya, dan saya pikir kalau kita tanya ke BPH Migas tentunya pasti ini bukan tanggung jawab saya sendiri nih akuntabilitas, tapi tentunya BPH Migas pun harus berpikir strategi akuntabilitas itu juga sih. Iya, gimana? Kok saya jadi anchor gini? Iya, mungkin nggak apa-apa. Jadi saya jadi ringan gitu. Ya, jawabnya diambil. Tapi mungkin ada dua sisi itu juga yang mungkin harus ada sinkronize begitu dari sisi itu Pak Ivan. Ya makanya tadi kalau akuntabilitas penyalur tadi kan, ya semua kalau pengusaha BPM mesti untung kan, makin cepat BIP makin bagus kan gitu. Nah maka solusi yang saya di lapangan ini, kalaupun misalnya marginnya kecil di penjualan BBM, biasanya dia nanti dikompensasi dengan transportirnya. Misalnya penyewaan kapalnya dikasih ke dia juga. Saya udah cek itu kayak Selayar, termasuk tadi yang ke Yahukimo. Dia bangun SPBU di Yahukimo. Ngangkutnya dari tadi Mimika. Yang jauh sekali, yang pada saat sedimen kapal 1 bulan baru sampai. Wow. 1 bulan. Nah tapi karena kapalnya tadi disewa oleh dia juga si pengusaha, kalaupun dia rugi dijual SPBU-nya, dia masih kebantu subsidi silanya dengan transportnya itu. Jadi ini yang
teknis lapangan lah. Diperlukan Tapi percepatan juga di infrastruktur atau seperti apa Pak? Nah, di sini ini kita ngomong selalu solusi ya, Iya. Tadi ngomong solusi di BBM 1 Harga sama SPBU 7.000 kita tawarkan 2 sub penyalur sama mini SPBU. Yang ketiga, BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Migas ini, kami ini hidup bukan dari APBN murni. BPH Migas sesuai undang-undang, sesuai dengan PP itu adalah dibiayai oleh badan usaha. Jadi ada 200-an badan usaha, 150 yang berniaga BBM, 50-an itu yang BBM menjual niaga gas, itu ada formula dalam PP, itu yang sekian persen masuk ke BPH. Nah kami dapat tuh uang sekitar 1,3 T lah setahun. Yang dipakai BPH Migas nggak sampai 300 M. Tapi 1 T ini nggak kepakai. Ya masuk negara iya. Tapi kalau ditanya apakah 1 T itu bermanfaat untuk kepentingan hilir migas? Masih pertanyaan gitu. Nah ini kami mengharapkan mestinya uang 1,3 T ini dipakai dulu untuk kepentingan hilir migas. Contoh nih, misalnya membangun depo-depo di Papua atau 3 T. Depot itu penting kalau dia memakai kapal, ngangkutnya misalnya langsung dari mana Cilacap atau mungkin dari Balongan ke sana aja kan biayanya mahal kan. Tapi kalau disimpan depot-depot dibangun di 3T, biaya angkut nanti ke pulau-pulau kecilnya bisa lebih murah. Iya, cuman ini memang klasikal dilema problems, ya. antar silo mentality lintas lembaga dan kementerian untuk bekerja. Ketika 1,3 T kemudian ditarik BPH Migas untuk kemudian reinvestasi untuk pembangunan infrastruktur, jadi mengambil tupoksi kementerian lembaga lain. Tetapi ketika itu kemudian diserahkan, diharapkan itu terjadi, juga tidak terjadi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kami melihat itu amanah undang-undang. Jadi uang itu memang kepentingan hilir migas. Iuran, beda loh. Jadi kalau ada badan usaha mengiur nih. Contoh tadi misalnya bangun depot, bangun mini SPBU. Menurut saya, kalau uang ini bisa digunakan, ini akan menjadi subsidi kepada si investor yang membangun di wilayah 3T tadi. Dengan biaya yang memang sudah dikasih lewat BPH, yang itu notabene uang dari iuran sebenarnya. Yang mestinya dimanfaatkan kepada hilir migas, kan gitu kan. Tapi ketika ditarik misalnya ini memang masuk APBN, jadi makroekonomi kan itu bisa dibawa bangun sekolah, bangun jalan. Nah tapi kalau kita lihat, apakah hilir migas sudah siap? Tadi contohnya, BBM 1 Harga saja 500 saja kita kebingungan cari investor. Tapi kalau misalnya dengan BBM 1 Harga, mini SPBU, udahlah uangnya saya udah hitung. Semua kecamatan 3T itu kita kasih bangun mini SPBU, kecamatan ya, bukan desa. Itu 300 miliar selesai semua, Pak. Belum kita ngomong misalnya depot-depot. Nah ini artinya ide ke depan. Toh memang secara undang-undang migasnya, secara PP-nya itu dibenarkan. Cuma memang ketika tata kelola keuangan negara, nah ini yang butuh proses kan, birokrasi ini kan gitu. Tapi kami sudah perjuangkan, saya secara ini sudah Komisi 7 mendukung, BPH Migas punya mata anggaran sendiri, ya, punya BA sendiri. Saya sudah ketemu sama Pak Dirjen Anggaran juga, mendukung juga, karena ini kan bisa mengangkat sektor hilir migas. Ya, betul. Contohnya begini, Pak. Sekarang Kementerian SDM itu punya uang 7T, katakan APBN 1 tahun. Tapi terpakai uang BPH masuk ke sini 250 M misalnya. Kan berarti kan ada jatah 7T minus 250, itu kekurangan kan? Cuma 7T. Tetapi kalau misalnya BPH punya bagian sendiri, bisa menggunakan 1,3T, berarti 7T plus 1,3T ada 8,3T sektor ESDM yang bisa memanfaatkan dana untuk kepentingan di sektor ESDM tadi. Karena ini butuh willingness dari pemerintah pusat khususnya, dari arahan dari presiden atau dari kementerian yang terkait untuk melihat bahwa BPH Migas ini bukan unit atau sektor untuk penghasil iuran tadi bahasanya atau penghasil keuangan, tetapi mereka ketika kita kemudian berpendapat bahwa sektor ini harus dikuatkan, dihidupkan, maka tadi itu adalah satu dari sekian mekanisme yang dapat dilakukan. Jadi hilir tadi, hilir itu kata kunci nilai tambah. Jadi kita kepengen dengan makin banyak tadi kan bagaimana keadilan yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan 3T tadi bisa kita hidupkan, maka ini pada satu saat dia bahkan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasiskan 3T. Ini sesuatu hal tantangan loh. Kalau tidak, ya selalu kita bicara klasik. Pertumbuhan itu pasti adanya di center-centernya ibu kota. Jawa lagi gitu ya, Jawa sentris jadinya nanti ya, tidak merata. Oke, nanti kita akan bahas lagi khususnya juga untuk penetapan harga gas ini. Nanti mungkin kita akan perdalam lagi seperti apa begitu ya, karena tadi beberapa sudah kita diskusikan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam webinar CNBC Indonesia bersama dengan BPH Migas Capaian Hilir Migas 2020 akan kembali.
saat lagi.